Semangat semua? Amin. Bersukacita? Amin. Puji Tuhan. Ya, saya ingin kita sama-sama belajar kembali mengenai pemuritan. Karena pemuritan ini satu kebenaran yang sangat penting untuk kita renungkan. Dan memang iblis berusaha supaya gereja Tuhan tidak punya pemuritan, ya. Tidak punya program pemuritan supaya gereja menjadi biasa-biasa saja. Tapi saya percaya gereja yang ada pemuritannya pasti menjadi gereja yang sangat luar biasa dan akan bertumbuh baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Amin. Kita mulai dari Matius pasal 28. Sebelumnya saya mau menyapa saudara-saudara saya yang kita semua yang ada di Kupang, ya, yang sedang menyaksikan secara online, yang juga ada di Jakarta, bahkan saya lihat ada di Belanda juga, ya, Ibu Jin. Berarti di Belanda jam 3 ya, 3, lebih jam 4 pagi, luar biasa. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, ini bukan hari Minggu ya, ini hari Sabtu. Karena kita besok nyepi, jadi kita buatnya hari Sabtu. Baik, kita baca dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam hati dan roh. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi inilah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjelang akan naik ke surga. Dan firman ini adalah firman yang kita sering sebut adalah sebagai amanat agung. Jadi amanat agung dari Tuhan Yesus buat murid-muridnya dan gerejanya. Dan ini adalah pesan terpenting buat gereja Tuhan. Karena pesan ini harus diperhatikan dan dilakukan oleh gereja Tuhan dan murid-murid Tuhan. Dan siapa yang melakukan, dia akan terus berjalan di dalam rencana-rencananya Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, pemuritan adalah kebenaran yang harus diterapkan oleh gereja. Gereja yang menerapkan pemuritan adalah gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, gereja yang berkualitas, gereja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan dahsyat. Oleh karena itu, Tuhan sampaikan sebelum dia kembali ke surga, dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jadikan semua bangsa muridnya Kristus. Tema hari ini menjadi murid sejatinya Yesus. Jadi Tuhan menginginkan setiap orang yang percaya itu menjadi murid Kristus. Dan kita bersyukur kalau kita sudah menjadi murid Kristus. Dan kita perlu terus sampai ya, Tuhan Yesus selesai atas hidup kita. Tuhan punya rencana di dalam menjadikan kita menjadi seorang murid. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, core missionnya gereja itu ini, pemuritan. Ya, misi intinya gereja adalah pemuritan. Makanya kalau gereja tidak ada pemuritan, jadi apa ya? Tidak ada gregetnya, tidak membumi, ya udahlah pakai istilah-istilah apa. Pokoknya tidak kelihatan kualitas pengaruhnya. Karena hanya melalui pembentukan di dalam pemuritan, gereja bisa menjadi gereja yang berkualitas.
Dan ini juga Bapak Ibu kasih Tuhan menjadi strateginya Yesus untuk memenangkan dunia. Karena waktunya Yesus banyak digunakan untuk murid-muridnya dibandingkan dengan pelayanan massal. Dia memang melayani massal. Dia khotbah di bukit 5.000 orang. Dia sembuhkan orang sakit, dia lepaskan orang yang terikat. Tapi banyak waktunya bersama-sama dengan muridnya. Muridnya juga ada lingkaran-lingkarannya. Ada lingkaran 120, ada lingkaran 40, ada lingkaran 12, ada lingkaran 3. Tapi dia banyak investasikan waktunya untuk murid-muridnya. Karena dia tahu kalau dia sudah pergi, pekerjaannya akan diselesaikan oleh murid-muridnya. Akan ada regenerasi kepemimpinan, akan ada regenerasi gereja. Gereja akan terus berjalan dan bertumbuh jika ada pemuritan. Pemimpin akan terus dilahirkan jika ada pemuritan. Amin. Ada beberapa gereja yang katakan hamba Tuhan senior meninggal, setelah itu redup. Tidak ada regenerasi. Tapi kalau ada regenerasi kepemimpinan melalui pemuritan, ada regenerasi orang-orang berkualitas melalui waktu terus berjalan. Pemimpin bisa berganti-ganti, tapi gereja tetap eksis dan menyala-nyala. Amin. Tetap bersinar, tidak ada penurunan. Gereja terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Jadi sekali lagi, pemuritan adalah kebenaran yang penting dan harus diterapkan oleh gereja, baik kita sebagai pemurid maupun kita yang sebagai murid. Sama-sama kita berjalan di dalam gereja Tuhan. Nah, tinjauan firman dari firman yang tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lihat beberapa kata-kata yang kita mau renungkan secara khusus. Dikatakan karena itu pergilah. Jadi ada kata pergi di sini. Apa maksudnya? Aktif, bergerak, melangkah. Kita boleh mendengar kebenaran saat ini tentang pemuritan. Tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa dengan kebenaran ini, entah kita menjadi pemurid atau entah kita menjadi murid, tidak terjadi apa-apa. Pergi berarti bergerak, pergi berarti bertindak, pergi berarti melakukan, pergi berarti melangkah. Jadi kita harus cari tahu, kita harus semangat gitu. Harus semangat sampai kita jadi seperti yang Tuhan inginkan itu. Jadi Yesus menginginkan sesuatu atas hidup kita. Kamu jadi murid dan kamu jadi pemurid. Nah, kalau kita terima kebenaran itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melakukan sesuatu, kita bertindak. Jadi follow up-nya kira-kira, ya saya juga sudah beberapa kali begitu sampaikan kebenaran, ada beberapa orang datang setelah ibadah, Pak saya mau jadi murid, Pak saya mau dimuridkan, Pak bagaimana menjadi murid. Nah ini actionnya. Berharap kita bukan hanya tahu, karena kebenaran itu nggak akan hidup kalau nggak diresponi. Amin. Jadi dikatakan pergilah, ya, aktif, lakukan sesuatu, bergerak, bertindak. Itulah maksudnya. Kita lihat lagi yang berikutnya, dikatakan jadikanlah. Nah, ini kita punya kuasa untuk menjadikan. Karena kenapa? Supaya kita menyoroti dulu kebenaran ini. Kata jadikan ini. Iblis akan menghalangi kita tidak menjadi seorang murid dan tidak menjadi seorang pemurid. Dia akan menghalangi, buktinya banyak gereja tidak menerapkan pemuritan. Kayaknya sesuatu yang janggal, kayaknya sesuatu yang aneh, kayaknya sesuatu yang sulit, sesuatu yang nggak jelas, ngawang-ngawang gitu. Nah, memang iblis lakukan itu. Nah, tapi Alkitab katakan jadikanlah, itu berarti satu kata yang dihembuskan oleh Tuhan supaya kita menjadikannya, menjadi murid dan menjadi pemurid. Kita create, kita ciptakan keadaan itu. Kita punya kuasa untuk menciptakan keadaan itu. Kita bisa berkata, mulai hari ini, mulai besok, boleh kapan, pokoknya kita mengatakannya atau kita memutuskannya, saya akan menjadi seorang murid. Saya akan memuridkan.
Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita soroti kata ini, jadikanlah. Artinya dia menyerahkan kepada kita kebenaran yang sudah dibagikan, dan dia menyerahkan kepada kita untuk kerjanya, jadikanlah. Amin. Jadikanlah, create lah. Kita punya power. Tantangan boleh ada ya, masalah boleh ada sedang menimpa kita, tapi kita punya kuasa di atas itu semua. Makanya dia katakan, jadikanlah. Murid-murid yang ada pada zaman Yesus adalah murid-murid yang penuh dengan tantangan, dengan tantangan dan tantangan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh murid-murid pada zaman itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mengajar dan mengajar setiap hari. Mengajar terus, memuridkan terus setiap hari. Dan apa yang terjadi? Jumlah mereka bertambah setiap hari. Jadi memuridkan juga akan membuat pertambahan, akan membuat multiplikasi. Karena tadi kita katakan strategi menangkan dunia, bahkan akan membuat pertumbuhan dengan percepatan. Ya coba aja kita bandingkan ya. Ada yang bisa hitung cepat, coba itu. Saya katakan seorang hamba Tuhan A, seorang pengkhotbah KKR, 1 tahun 1000, 10 tahun berapa? 10.000 kan? Atau yang B, seorang pemurid, 1 tahun 3, 10 tahun berapa? Pasti udah pangkat kan? Ya katakan 110. Tahun kedua udah 100. Tahun ketiga udah 1000. 3 aja udah sama. Udah sama dengan tahun pertama. Tahun keempat 10.000. Tahun kelima 100.000. Tahun kelima udah 100.000. Ini yang 1000 10 tahun baru 1000. 10.000. Jadi itulah pemuritan. Dahsyat. Jadi multiplikasi dan percepatan. Makanya ada yang kita sebut sebagai mega church itu ya biasanya pemuritannya jalan. Tapi kalaupun ada sisi-sisi lain sampai jadi mega church tapi tidak ada pemuritan, akan turun juga nanti. Karena yang menentukan adalah kualitas, bukan kuantitas. Kualitasnya. Jadi tinjauan firman yang berikut dikatakan baptislah ya, dan ajarlah. Ya, ajar. Jadi mulai kita ya mengajarkan kebenaran-kebenaran itu kepada orang-orang yang kita muridkan atau kepada orang-orang percaya. Mulai diajarkan tentang kebenaran, tentang pemuritan dan seterusnya. Jadi ada aktivitas mengajar. Itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Juga ada aktivitas kita untuk belajar. Kalau kita memang pengen bertumbuh di dalam Tuhan, baiklah kita ini orang yang terus ya mau belajar, mau diajar, dan mau mengajar. Ini beberapa penekanan. Ajarlah. Ajar itu implikasinya ada 2. Kita belajar dan kita juga mengajar. Tidak boleh berhenti belajar, karena berhenti belajar itu namanya berhenti bertumbuh. Karena pergerakan kerajaan Allah ini, pengungkapan kebenaran itu progresif, diungkapkan dikit-dikit oleh Tuhan, nggak berat gitu ya. Karena prinsip Tuhan itu tidak mau memberi mutiara kepada babi atau anjing. Tuhan akan memberi mutiara kepada orang yang akan menggunakannya. Dan kadang-kadang kalau terlalu banyak bisa dilepeh gitu. Jadi artinya apa? Kita harus punya waktu untuk belajar supaya kita upgrade terus. Dan kita juga harus punya waktu untuk mengajar supaya orang juga upgrade terus. Sedikit demi sedikit. Jadi ajar. Jadi kita katakan ya, baptislah mereka dalam nama dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini kata ajar ini banyak. Di Perjanjian Lama juga dikatakan, ajarlah anakmu
pagi, siang, malam. Apabila kau makan, apabila kau duduk, apabila kau sedang berjalan, ajarlah, 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 ajarlah. Jadi kita harus punya waktu untuk mengajar. Yang berikut tinjauan firman dari Matius 28 tadi, dikatakan aku menyertai engkau. Nah ini kadang-kadang ada beberapa orang yang belum mau melakukan apa-apa karena yakin. Ya tidak ada keyakinan apakah saya bisa, apakah saya sanggup. Ya samalah seperti waktu Musa dipercayakan Tuhan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ada argumen, siapa aku? Ya. Aku tidak punya kemampuan, aku tidak pandai bicara. Jadi mungkin banyak alasan-alasan, aku belum ada uang, aku harus cari uang dulu, aku harus di rumah dulu, aku harus beli mobil dulu dan sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan yang kita bisa kemukakan untuk kita tidak bertindak tadi itu, tidak action, tidak pergi, tidak aktif, tidak mulai melangkah. Nah, Alkitab katakan, ketahuilah aku menyertai engkau. Berarti sementara kita mengerjakan, kalau ada tantangan, kalau ada masalah, Tuhan akan bantu kita. Amin. Kalau ada kekurangan, Tuhan akan bantu kita. Jadi sebenarnya perjalanan kita perjalanan yang asik, karena perjalanan kita bersama dengan Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Artinya sambil berjalan ada kekurangan, tinggal ngomong aja gitu. Kita kurang apa? Kurang hikmat. Tuhan bilang, siapa yang kurang hikmat, mintalah kepadaku. Kurang dana, apalagi gitu. Yang kurang-kurang kita datang kepada Tuhan. Jadi ketahuilah aku menyertai engkau. Nah dengan ini kita harus paham bahwa nggak ada alasan untuk kita tidak memuridkan. Kalau katakan pemuridan butuh waktu, Tuhan kasih waktu. Kalau pemuridan itu membutuhkan duit, Tuhan kasih duit. Saya percaya itu. Membutuhkan fasilitas, tempat apa, sarana apapun, pasti Tuhan sediakan kalau kita komunikasi sama Tuhan. Jadi tidak ada alasan. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai selesai, sampai akhir zaman. Itu berarti apa? Sampai selesai. Sampai selesai dengan hidup kita ini. Nah ini kalau kita baca dan renungkan secara detail, luar biasa. Jadi Tuhan perintahkan, Tuhan berikan amanat, tapi Tuhan dampingi, Tuhan sertai, dan Tuhan cukupi semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuridkan. Amin. Kita harus memuridkan. Dan sementara itu kita juga dimuridkan. Kalau proses itu berjalan. Nah sekarang Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana menjadi murid sejatinya Yesus? Tadi saya katakan ya, ada lingkaran-lingkaran. Murid Yesus ada lingkaran 20, ada lingkaran 80, ada lingkaran 40, ada lingkaran 12, ada lingkaran 3. Makin dekat, makin dituntut untuk kita menjadi sejati. Ini kita mau bicarakan tentang kualifikasi menjadi murid sejati ini. Kalau kita bisa masuk kualifikasi itu, makin dekat hubungan kita dengan Yesus. Kita bukan kelompok 20, kita bukan kelompok 80, kita bukan kelompok 40, mungkin kita kelompok 12, mungkin kita kelompok 3-nya Yesus. Dan itu ada kualifikasinya. Nah, saya ingin sampaikan kualifikasi itu. Menjadi murid sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, murid sejati Yesus itu adalah orang-orang atau murid-murid yang God oriented. Orientasi hidupnya itu Tuhan, bukan yang lain-lain. Bukan harta, bukan makanan, bukan minuman, bukan harga diri, bukan apa semua, bukan keluarga juga ya. Tapi God oriented, selalu pikirkan perkara yang di atas. Ini masuk kualifikasi. Kalau hidup kita, standar hidup kita adalah God oriented, ya, selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hari-hari kita cuma memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal. Maka ada perhatian spesial dari Tuhan dalam kita menjadi seorang murid. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 1-2. Dikatakan demikian. Karena itu,
Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas, perkara yang ada Yesus, perkara yang ada Bapa di surga, ada Allah kita. Posisikan kita di situ. Fokus hidup kita adalah perkara yang di atas. Dan ini harus dievaluasi dan dikontrol setiap hari. Karena banyak alasan-alasan, karena banyak tantangan-tantangan yang bisa menarik kita untuk kita tidak fokus, untuk kita tidak God oriented. Jadi murid sejati adalah God oriented. Fokusnya adalah Tuhan. Pikirannya adalah perkara yang di atas. Yang berikut, murid sejati Yesus adalah orang-orang atau murid-murid yang hidupnya itu selalu penyerahan total kepada Kristus. Murid-murid Kristus yang ada pada saat itu ya, kelompok 12, kelompok 3 apalagi, itu penyerahan total. Jadi segala sesuatu memang harus dilepaskan untuk menjadi murid Kristus sejati. Keberanian untuk melepaskan dan meninggalkan. Coba perhatikan gimana Yesus mengambil murid-muridnya. Ya di dalam Matius itu. Satu-satu dipanggil Matius, Markus. Selalu ditantang apa? Ikut aku dan tinggalkan pekerjaanmu dan tinggalkan apa yang menjadi milikmu. Pada siapapun dia begitu. Aku pada ikut. Itu gambarannya. Jadi selalu Tuhan ya menginginkan kita benar-benar menyerahkan secara total dan melepaskan apa saja yang bisa membebani kita untuk menjadi murid Kristus. Kali dikatakan dalam Lukas 14 ayat 33, saya akan bacakan. Demikian pula lah tiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Jadi murid sejati berani melepaskan apa aja, ya dosa, ya harta, ya kesenangan, ya kebanggaan, ya semua dilepaskan dan diserahkan di bawah kaki Yesus. Jadi artinya ketika ada pilihan Yesus atau harta, Yesus atau kesenangan, Yesus atau yang lain, semuanya Yesus. Kita lebih memilih dari Yesus. Nah, contoh anak muda yang kaya ini, kalau engkau mau sempurna, juallah hartamu dan berikan orang miskin. Kan dia tidak mau. Kenapa? Benar tantangan gini, ikut aku dan lepaskan semuanya hartamu itu. Dia mikir-mikir, hartanya banyak. Padahal dia cuma mau lihat hati aja. Kalau anak muda itu menyerahkan seluruh hartanya dan jual orang miskin dan dia ikut Yesus, saya yakin dan percaya dia tetap menjadi orang kaya dan bahkan dia bisa tambah kaya dari sebelumnya. Amin. Karena Tuhan mau lihat hati. Nah, hati itu yang sudah menyerahkan secara total. Jadi murid sejati Kristus adalah murid yang menyerahkan segalanya secara total. Tidak ada yang membebani lagi, tidak ada yang disayang-sayang lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi lagi. Bahkan dikatakan apa? Ini agak sedikit ekstrem ya, tapi ya ini kebenaran. Pada suatu kali, Lukas 14 ayat 25 nih, 27. Pada suatu kali banyak orang berdiri mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Kesannya ya seperti Yesus memisahkan kita dengan orang, enggak.
Karena seringkali hambatannya bisa dari situ. Ada orang dihalangi oleh anaknya untuk menyembah Tuhan. Ada orang dihalangi oleh ibunya untuk menyembah Tuhan. Ada orang ya gitu, dihalangi oleh keluarganya sendiri. Sekali lagi, bukan kita harus benci keluarga kita. Di sini benci bukan berarti musuh. Di sini berarti ada kita siap untuk menyerahkan segala sesuatu untuk Yesus. Karena barang siapa menyerahkan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Dan siapa yang menyerahkan keluarganya, dia juga akan mendapat keluarganya. Malah orang-orang yang takut kehilangan keluarganya. Itu kebenaran. Ya, saya lihat beberapa orang yang menjadi percaya awal-awalnya ditentang oleh keluarganya, tapi dia tetap eksis dalam Tuhan. Lama-lama keluarganya mengikuti dia juga. Tapi orang yang takut-takut malah kehilangan keluarga. Ya, karena katakan siapa yang menyerahkan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Jadi penyerahan total. Menjadi murid sejati harus penyerahan total. Nanti kita akan mulai menerapkan program pemuridan. Kenapa ini kualifikasi ini perlu ada? Karena banyak tantangan. Karena ini paling tidak mau kita masuk dalam proses menjadi seorang murid. Dan proses menjadi seorang murid itu panjang. Ada pengikisan, ada pembentukan, namanya dibentuk. Kita dibentuk itu kan butuh waktu. Ada sakitnya juga gitu. Patung diiris-iris gitu, kayak gitulah, dijadikan, kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Dikikis-kikis dan sebagainya. Kalau kita tidak punya kualifikasi ini, kita mundur. Mau menjadi seorang murid yang berkualitas. Ya, jadi penyerahan total. Yang berikut Bapak yang kasih Tuhan, menjadi murid sejati Yesus adalah orang-orang yang radikal buat Yesus. Yesus minded. Dikit-dikit Yesus. Gak apa-apa sebenarnya. Karena memang kita harus seperti itu hidupnya. Karena Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus kekuatan kita. Yesus kemenangan kita. Yesus. Semuanya harus dikolorasikan dengan Yesus. Apakah Yesus benar, apakah Yesus menghendaki, apa Yesus menginginkan, apakah ini perintah Yesus, dan seterusnya. Jadi Yesus minded. Perhatikan, makanya kita ini sedang dibawa kepada pertumbuhan yang searah kepada Kristus. Kita ini dibawa kepada pertumbuhan yang menjadi dewasa yang sama seperti Kristus. Jadi bangunlah kebiasaan hidup kita, perjalanan hidup kita yang selalu Yesus ukurannya, patokannya. Karena dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia juga menjadi seorang manusia ketika dia harus menyelamatkan. Dan menjadi seorang manusia pun sempurna. Jadi kita mau ikuti yang semanusianya bisa, mau ikut yang kealahannya juga apalagi. Itu sebabnya banyak dari latar belakang lain atau mana yang tidak bisa memahami Yesus sebagai Tuhan. Kok Tuhan disalib, kok Tuhan dan sebagainya. Tidak bisa, karena semua untuk bisa percaya Yesus adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ketika orang bisa mengenal dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, itu karena kasih karunia. Ya, bukan karena logika, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran. Banyak orang-orang yang sudah mengalami hal itu. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Jesus minded. Saya berusaha untuk Jesus minded. Dikit-dikit Yesus, dikolorasikan terus gitu. Yesus, komunikasi dengan Yesus. Panutannya Yesus, ya. Nilai-nilainya Yesus, value kita apa semua Yesus, prinsip hidupnya Yesus. Jadi kembali ke Yesus. Ketika kita sedang melakukan ini, prinsip Yesus seperti apa untuk ini? Jadi benar-benar Yesus minded. Saya percaya kita akan menjadi murid sejatinya Yesus. Amin. Yang berikut Bapak yang kasih Tuhan, kualifikasi yang berikut adalah menyangkal diri dan memikul salib. Siap menderita bagi Yesus. Nah, ini juga bekal. Saya berulang-ulang kali. Seorang percaya harus punya, seorang murid harus punya bekal. Siap menyangkal diri
dan memikul salib. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita bisa terpengaruh dengan beberapa statement seperti orang-orang dunia. Misalnya, saya juga layak bahagia dong, gitu kan. Saudara, ada orang punya statement ini, akhirnya dia bersalah di hadapan Tuhan. Kata yang menyusul dari layak bahagia apa? Saya layak marah dong. Saya layak apa lagi? Menghakimi, memberontak. Saya layak melakukan apa yang saya inginkan dan seterusnya. Jadi kalau kita udah bilang saya layak bahagia, maka dosa sudah mengintip kita. Kalau bisa jangan katakan itu. Mendingan kita katakan saya siap menyangkal diri dan memikul salib di situasi apapun. Amin. Bahagia yang kita dapatkan semu. Kalaupun kita dapat, rasanya kayak gimana sih? Manis, asin gitu. Ya gitu-gitu aja gitu. Ada orang pengen punya harta yang banyak, kalau punya harta yang banyak akan gini. Nah kalau udah dapat gimana rasanya? Gitu-gitu aja. Dan malah bisa jatuh dalam dosa. Saya perhatikan ya, ada orang ya dulu susah, begitu diberkati Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Berlimpah-limpah, bukannya dekat, makin jauh. Bukannya makin semangat pelayanan, makin jauh, makin mundur. Jadi kadang-kadang ngeri juga gitu kalau diberkati berlimpah-limpah dengan hati yang tidak siap. Bagaimana kalau kita di sini tiba-tiba diberkati berlimpah-limpah? Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi murid sejati itu adalah siap menyangkal diri dan memikul salib. Karena Alkitab katakan, Yesus memilih untuk menderita dan taat sampai mati di kayu salib. Saya mau katakan Yesus layak bahagia kan? Kita yang harus ngomong Yesus sebenarnya layak bahagia gitu. Kita yang harus ngomong Yesus artinya layak di surga aja, mau turun-turun jadi manusia. Nggak usah turun derajat, tidak menganggap kesataraannya kepada Allah, harus dipertahankan. Nggak usah jadi manusia, nggak usah menderita, apalagi mati, di kayu salib lagi. Nah kita harusnya kamu di surga. Tapi kalau dia di surga, kita tidak diselamatkan. Kita semua mati dalam dosa. Tapi karena dia turun, tapi berkasih Tuhan, dia memilih untuk menderita, dia memilih untuk memikul salib, dia memilih untuk menyangkal diri. Banyak orang diselamatkan. Tapi pada akhirnya juga Yesus terima kemuliaan. Namanya menjadi nama di atas segala nama. Sebaliknya iblis kan, saya mau menjadi seperti Allah, saya layak juga disembah, sama seperti Allah disembah. Ujung-ujungnya apa? Dia dijatuhkan, bintang timur yang jatuh dan dihancurkan, dan akan menerima hukuman yang kekal, dan dia akan menyeret semua orang yang mau mengikuti dia untuk memberontak kepada Allah. Nanti ada waktunya dia akan dihukum. Nah, murid Yesus sejati adalah murid yang siap menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, murid sejati Yesus adalah murid yang suka diajar. Nah, ini proses pemuritan yang panjang di sini. Dia akan pemurid dan pembimbing kita. Kalau pemurid itu akan kita sebut sebagai pembimbing, atau orang tua rohani, atau bapak rohani. Dia akan tahu dan Tuhan akan beri hikmat kepada dia untuk memproses hidup kita. Dari mulai perkara rohani, perkara pekerjaan, perkara bisnis, perkara keluarga, semuanya dia akan ambil bagiannya sebagai gembala, sebagai bapak rohani, sebagai orang tua rohani. Dan di situ ada proses pengajaran dan pembentukan. Nah, waktu kita sedang di proses itu, sikap kita adalah suka diajar. Itu. Ikuti aja proses itu. Nanti kita akan menjadi orang yang, seorang murid yang lembut hatinya, seorang murid yang bisa bertumbuh. Yesus lakukan itu.
kepada murid-muridnya. Yesus mengajar terus, ya, mengajar kepada lingkaran 3, lingkaran 12, lebih intens, lebih sangat intens kepada mereka. Selalu Yesus mengajak kepada 12 ini. Kalau lingkaran 20, lingkaran 40 sekali-sekali, bareng-bareng. Tapi yang 3 dan 12 ini setiap hari diajar, diproses. Kadang-kadang Petrus dihakimi juga, kayak orang yang tidak beriman. Coba Yesus berapa kali ngatain muridnya, hai orang tidak beriman. Coba kalau pembimbing kita ngomong, hai orang tidak beriman, tersinggung kita. Kalau kita nggak suka diajar, kita kabur. Emang dia aja yang bisa ngajar saya gitu. Yesus juga keras pada murid-muridnya, karena Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus sedang membentuk murid-muridnya. Dan bagian kita sebagai orang yang dibentuk adalah suka diajar. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya inilah kebenaran, beberapa kebenaran mengenai pemuritan. Dan saya berharap kita adalah sebuah gereja, sebuah kelompok eklesia, orang-orang percaya yang adalah murid Kristus yang sejati. Amin. Dengan kualifikasi tadi, saudara, God oriented, ya. Hidup dengan penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan total itu semua termasuk beriman juga, saudara. Lalu Jesus minded, ya, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dan suka diajar. Dengan itu Yesus akan sangat-sangat mempunyai perhatian yang sangat spesial buat kita. Dan kita akan menjadi sebuah kelompok orang percaya atau eklesia atau gerejanya atau kerajaan yang berkualitas. Dan kalau kita sudah berkualitas, pasti kita akan berpengaruh. Amin. Jadi proses ini jangka panjang. Proses pemburitan itu jangka panjang. Memang hambatan kita tuh di sini. Ada banyak orang nggak suka di proses jangka panjang. Ada banyak orang maunya instan, kaya instan, ya, dan sebagainya. Diberkati instan, jadi orang powerful instan. Enggak, tidak ada yang instan. Dalam pembentukan pemuritan itu tidak bisa instan. Saya pribadi, kalau saya bertemu dengan seorang yang dibawa Tuhan masuk dalam kelompok kita, kelompok saya, kelompok gereja ini katakan, pikiran saya udah jauh ke depan. Orang ini akan menjadi orang yang luar biasa di depan. Sejauh apa? Sejauh dia komit, sejauh dia mau diajar, sejauh dia suka, tidak lari sana lari sini. Siapa yang bisa membentuk kalau lari sana lari sini? Ada. Jadi sebagai orang yang mau dibentuk, tidak boleh main perasaan. Tidak boleh main perasaan. Karena kalau dia main perasaan, kita cenderung cari kesenangan, bukan cari pembentukan. Ya gitu kan? Oh ini apa ini enak nih, sini aja. Ntar tahu ketahuan, ya. Ternyata dia keras ya, pindah lagi. Nyarinya yang lembek-lembek. Tidak. Tuhan menginginkan kita dibentuk di tempat-tempat di mana kita bisa dibentuk. Tuhan punya tempat spesial untuk kita masing-masing. Jadi ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan ingin memproses kita melalui pemuritan, melalui pembimbing rohani, melalui orang tua rohani, pastikan kita duduk diam dan suka diajar dan komit sampai kita dewasa secara rohani. Kalau nggak sampai situ ngapain? Jadi banyak orang, saya ketemu nih, saya bertobat 1983 itu saya bertobat, lalu mulai pelayanan 84 di sekolah misi, terus saya bertemu banyak orang. Nah, tapi ada orang-orang yang setelah ketemu 5 tahun, setelah ketemu 10 tahun kemudian, apalagi 20 tahun, makin top, makin hebat, makin dahsyat, makin dipakai Tuhan, makin diurapi Tuhan. Berarti itu orang bertumbuh. Tapi ada orang saya ketemu 5 tahun kemudian, tambah parah dari sebelum. 10 tahun lebih parah lagi. Berarti dia tidak bertumbuh. Dia ada di lingkungan yang salah. Dia ada dalam pengaruh yang salah. Dan dia sendiri menjadi orang yang tidak siap diajar, tidak siap dibentuk. Makanya dia tidak bertumbuh. Hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Makanya hidup adalah Kristus dan mati adalah untungnya.
Ketika kita dipercayakan untuk mengelola hidup kita, pastikan kita ada di tempat yang benar, ada dalam pengaruh yang benar, ada dalam bapa rohani yang benar, ada dalam pembimbing yang benar, ada dalam Tuhan yang benar, dan semuanya benar, supaya hidup kita naik tidak turun. Kita menjadi kepala bukan ekor, karena kita menjadi Kristus, seperti Kristus, dewasanya seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau pastikan bahwa kita adalah murid sejatinya Yesus. Yang percaya katakan amin. Yuk kita sebut, saya murid sejatinya Yesus. Saya murid sejatinya Yesus. Lagi sama-sama, Bapak. 1, 2, 3. Saya murid sejatinya Yesus. Haleluya.